Saudara-saudariku yang terkasih, selamat memasuki masa Advent. Kata Advent berasal dari kata Latin Adventus yang berarti kedatangan. Di masa Romawi kuno, sebutan ini dipakai untuk menunjukkan kedatangan kaisar yang berkunjung ke provinsi atau kota tertentu dalam Kekaisaran Romawi. Dalam paruhan kedua dari abad ke-5, gereja makin lama makin sering menyelenggarakan periode persiapan atas perayaan Natal. Untuk menunjukkan periode ini, nama yang sama yaitu Advent dipakai. Dengan demikian, masa Advent merupakan masa penantian Sang Raja yang akan datang. Tuhan Allah adalah yang sedang datang, dan kerajaannya pun akan datang. Karena itu, ketika Yesus diminta oleh para murid supaya mengajar mereka berdoa, salah satu doa yang diajarkannya yaitu, "Datanglah kerajaanmu," yakni kerajaan keadilan dan damai sejahtera. Tuhan memberkati. Saudara-saudariku yang terkasih, baiklah pada masa Advent ini kita melihat sedikit tentang teologi Advent. Teologi sebagai ilmu Allah, asal dan tujuan segala sesuatu, objek materinya yaitu segala sesuatu, sama seperti filsafat dan berbeda dengan ilmu-ilmu pengetahuan. Teologi membahas seluruh kenyataan, apa saja yang ada atau yang mungkin ada. Sebaliknya, ilmu pengetahuan empiris hanya menyangkut bidang tertentu saja dari realitas dan bukan kenyataan keseluruhannya. Filsafat dan teologi mempelajari seluruh kenyataan, tetapi sudut pandang atau objek formal memang berbeda. Teologi memandangnya dari sudut wahyu dan iman, selain dari sudut triganda indera, rasa, dan intelek. Sedangkan filsafat membatasi diri pada ketiga hal, indera, rasa, dan intelek. Justru karena teologi berurusan dengan kenyataan seluruhnya, cabang teologi memang bermacam-macam, baik secara materi, teologi Tritunggal Maha Kudus, Kristus, Roh Kudus, penciptaan, keselamatan, gereja, sakramen, dan lain-lain, maupun dari sudut forma, teologi politik, pembebasan, lingkungan, pengharapan, dan seterusnya. Dalam deretan terakhir ini dapat juga disebut teologi kedatangan. Dengan masa Advent mulailah tahun gerejawi, tahun liturgi. Hari Minggu yang mendahului minggu pertama Advent, yaitu hari Minggu ke-34 masa biasa, adalah hari Minggu terakhir dalam tahun liturgi. Pada akhir tahun gerejawi, Kristus dirayakan sebagai Raja semesta alam. Begitu pula pada awal tahun gerejawi baru, hari Minggu pertama dalam masa Advent, Kristus Raja dirayakan sekali lagi, tetapi sekarang sebagai Raja Hakim yang kedatangannya di akhir zaman kita nantikan. Mata rantai yang menghubungkan tahun lama dengan tahun baru ialah Kristus Raja. Kedatangan Kristus Raja yang menjadi pokok penantian di masa Advent adalah kedatangan rangkap tiga. Pertama, kedatangan Anak Manusia dengan semarak dan mulia sebagai Raja Hakim pada akhir zaman untuk menghakimi orang hidup dan mati, serta menyelesaikan karya penciptaan dan penyelamatan. Kedatangan Sang Sabda yang kedua, kedatangan Sang Sabda yang menjadi daging dan memulai hidupnya di bumi sebagai bayi Bethlehem di kandang yang hina, dan mengakhirinya dengan wafat di kayu salib, bangkit dari kubur dan naik ke surga. Yang ketiga, kedatangan Sang Kristus dalam hati orang beriman, di mana ia sudi tinggal bersama Bapa di dalam Roh Kudus, berkat iman yang dianugerahkannya kepada kita, sehingga kita menjadi bait Roh Kudus yang diam di dalam kita.
Teologi Advent sebagai teologi kedatangan memiliki 3 fokus tersebut yang dalam kesatuannya mewakili seluruh iman Kristiani. Ketiga-tiganya dihadirkan dalam perayaan Ekaristi sebagai pusat dan puncak hidup menggereja. Santo Thomas dari Aquino merumuskannya dengan jitu dalam ofisi Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Gubahan Sang Dr. Angelicus tepatnya dalam antifon Kidung Maria pada ibadat sore kedua sebagai berikut. Oh perjamuan suci yang menghidangkan Kristus, mengenangkan kesengsaraannya mendatangkan rahmat, dan memberi jaminan kemuliaan abadi. Misteri penyelamatan yang kita rayakan dalam Ekaristi mencakup segala waktu, segala zaman. Karena mengenangkan sengsara, Memoria Passionis Christus, maka perjamuan Tuhan berkaitan erat dengan apa yang terjadi di masa lampau. Karena mendatangkan rahmat, perayaan Sakramen Maha Kudus mengejawantahkan tinggalnya Allah Tritunggal dalam hati kita di masa sekarang. Dan karena memberi jaminan kemuliaan abadi, Ekaristi menunjuk kepada penampakan Kristus di masa depan.